Halo semuanya. Sesuai yang penonton lihat, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ethical hacking, khususnya materi tentang apa saja terminologi dan hal apa saja yang wajib diketahui dalam dunia dunia atau materi ethical hacking. Sebelum masuk ke dalam materi khusus tersebut, ada baiknya kita mengetahui eh, apa sih ethical hacking itu. Jadi ethical hacking itu kalau kita dapat bedakan dari dua kata tersebut ya, yaitu ethical dan hacking. Kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ethical tuh yang artinya etis. Etis itu berhubungan dengan etika atau moral. Jadi etika yang dimaksud di sini yaitu etika yang baik. Jadi bukan ke yang jahat, sesuai dengan moral. Dan hacking sendiri itu mungkin sering ke penonton dengar juga, yaitu adalah suatu peretas atau peretasan atau suatu pembobolan. Jadi mungkin dapat kita singkat mungkin yaitu kegiatan meretas dengan tujuan yang baik mungkin. Atau lebih tepatnya mungkin di sini saya dapat definisikan ethical hacking itu adalah eh, sebuah praktek yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menguji suatu program atau sistem komputer dan jaringan dengan izin dan tujuan yang sah. Nah, itulah pengertian atau definisi dari ethical hacking. Selanjutnya masuk kepada materi terminologi ethical hacking. Jadi terminologi ini maksudnya adalah suatu istilah-istilah apa saja dan pengertiannya dalam dunia ethical hacking. Untuk yang pertama, sesuai teman-teman lihat itu ada host. Host sendiri itu artinya adalah suatu penyedia. Suatu penyedia yang dimaksud sini adalah bisa PC, personal komputer atau laptop, eh, server, nah, itu bisa disebut sebagai host. Eh, Mungkin ada lagi yang biasa sering lihat yaitu ada router atau switch. Nah, itu biasa disebut dengan host atau suatu penyedia. Local host dan kedua itu ada local host. Jadi local host itu sendiri adalah suatu penyedia yang dimaksud lokal itu adalah komputer kita sendiri. Jadi komputer kita sendiri itu bertindak sebagai host atau penyedia. Eh, yang ketiga itu terminologi ketiga itu ada terminal atau di sini CMD atau command prompt. Jadi mungkin dalam suatu sistem operasi itu seharusnya selalu ada yang namanya terminal. Jadi terminal ini adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengetik suatu perintah atau command line yang biasa untuk diketik. Command line berbasis command line eh, untuk memerintah suatu komputer tersebut sesuai dengan bahasa yang dipahami yang dan diterjemahkan oleh sistem operasi tersebut. Selanjutnya itu ada server. Server yang dimaksud sendiri itu adalah suatu penyedia layanan. Penyedia layanan di sini adalah yang dimaksud adalah jadi server tersebut menyediakan layanan berupa jaringan atau seperti host tadi. Server sendiri itu dalam berbentuk suatu perangkat keras. Perangkat keras ataupun pusat data yang menyediakan penyimpanan atau layanan. Itulah yang dimaksud dengan server. Yang selanjutnya itu ada malware. Malware itu sendiri eh, sesuai dengan teman-teman lihat pada gambar itu ada kaitannya atau berkaitan dengan suatu virus, trojan atau ransomware atau hal lainnya yang dipakai atau yang digunakan hacker untuk peretasan. Yang selanjutnya itu ada enumerasi. Enumerasi yang dimaksud ini adalah fase ketika suatu hacker atau peretas melakukan pengenalan dengan mendapatkan
berbagai informasi dari si target. Misalnya jaringan, layanan, atau program yang rentan yang bisa digunakan untuk meretas. Selanjutnya itu ada terminologi selanjutnya itu ada hacker. Hacker itu sendiri ialah seseorang yang melakukan peretasan. Yang selanjutnya itu ada cracking. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh pernah dengar ada istilahnya aplikasi crack atau gimana gitu. Nah, itu definisinya itu adalah suatu tindakan mengubah suatu aplikasi yang sudah ada untuk kepentingan pribadi atau tujuan pribadi. Misal diperjualbelikan aplikasi-aplikasi yang berlisensi. Misal ada Word atau biasanya IDM untuk download. Nah, itu biasanya banyak orang mengcrack aplikasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada istilahnya eksploitasi. Jadi eksploitasi ini berkaitan dengan akses ilegal, yaitu metode atau alat yang memanfaatkan alat atau perangkat lunak yang dibuat kelemahan yang dibuat untuk mendapatkan kelemahan atau celah dari suatu keamanan sistem. Itulah istilah dengan eksploitasi. Dan selanjutnya itu adalah ada istilah zero day. Zero day itu sendiri adalah suatu kerentanan atau kelemahan dalam suatu sistem yang belum pernah ditemukan sebelumnya atau baru. Jadi seorang white hat misalnya ingin memperbaikinya itu sulit dalam artian karena eh, kerentanan tersebut bersifat baru dan belum ada yang bisa memperbaikinya gitu. Yang selanjutnya itu ada istilah namanya script kid, script script kiddie, script kiddie gitu lah maksudnya. Yaitu seorang yang tidak paham, tidak ahli dalam ilmu teknologi, misalnya informatika, komputer, eh, keamanan sistem. Jadi seseorang tersebut mengambil script artinya kan kode program ya, mengambil script dari orang lain yang sudah ada dan memakainya atau menggunakannya untuk hal atau tujuan pribadinya dan di mana dia tidak mengetahui sama sekali tentang script tersebut atau dunia teknologi. Nah, itulah yang disebut dengan script kiddie. Eh, Selanjutnya masuk ke dalam hal-hal apa saja yang wajib kita ketahui dalam ethical hacking tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya, di sini mungkin saya simpulkan berapa semua poin yang mungkin wajib kita ketahui dalam ethical hacking. Yang pertama itu ada adware. Adware itu adalah suatu perangkat lunak yang dirancang untuk memaksa iklan masuk ke dalam apabila kita kita tidak sengaja mengklik iklan tersebut masuk pada sistem eh, yang Anda gunakan tersebut. Jadi iklan tersebut masuk ke sistem Anda. Selanjutnya itu ada namanya pintu belakang. Pintu belakang itu atau biasa kita sebut biasanya pintu jebakan. Jadi seorang hacker atau peretas ini membuat suatu pintu tersembunyi. Pintu tersembunyi yang dimaksud ini adalah suatu celah atau lubang yang digunakan untuk hacker masuk ke sistem tersebut. Jadi biasa disebut pintu belakang atau pintu jebakan gitu. Yang selanjutnya itu ada bot. Bot ini adalah program yang dibuat untuk mengotomatisasikan. Jadi otomatis. Bot itu kan biasa mengotomatiskan bot yang digunakan untuk menghack. Yang biasanya itu bot itu bisa eh, melakukan tindakan berulang kali dengan kecepatan atau jauh lebih tinggi jangka waktu yang lebih lama. Itulah yang digunakan untuk yang dimaksud dengan bot. Selanjutnya itu ada botnet. Botnet sendiri itu adalah atau biasa disebut dengan pasukan zombie. Pasukan zombie yang dimaksud ini adalah
sekelompok komputer yang dikendalikan, yang bukan dikendalikan oleh pemiliknya sendiri. Jadi dikendalikan oleh si peretas atau mungkin orang lain untuk melakukan spam atau tindakan lain lah di komputer tersebut. Itu yang dimaksud dengan botnet atau pasukan zombie lah. Yang selanjutnya itu ada brute force, lakukan suatu peretasan atau biasa disebut itu melakukan eh, masuk ke dalam sistem secara paksa dengan mencoba berbagai kombinasi kombinasi misal username atau password yang berulang kali, itu yang disebut brute force, sehingga dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Biasa di bagian login. Yang selanjutnya itu ada buffer overflow. Buffer overflow sendiri itu adalah kelemahan yang terjadi saat lebih banyak data ditulis ke dalam blok memori atau buffer dari yang didapat ditampung buffer tersebut. Jadi eh, buffer tersebut penuh sehingga terjadilah celah untuk melakukan peretasan. Nah, yang selanjutnya itu ada clone phishing. Mungkin teman-teman lihat, teman-teman sering mendengar apa itu phishing. Phishing ini berkaitan dengan link atau tautan atau email yang sering dikirim atau spam biasanya ke si target. Jadi mungkin si target ini mengklik link atau tautan tersebut, maka terjadilah suatu peretasan atau perekaman yang direkam oleh si hacker atau peretas. Yang selanjutnya itu ada denial of service atau DOS. Eh, DOS itu sendiri adalah upaya jahat untuk membuat server atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna. Jadi jaringan sehingga jaringan tidak terjadi oleh pengguna, sehingga biasanya dengan cara menghentikan sementara atau menangguhkan layanan host yang terhubung ke internet si pengguna. Itulah yang dimaksud dengan denial of service. Yang selanjutnya itu ada distribute denial of service atau DDoS. Biasa ini dilakukan dengan seperti DOS tadi, tapi secara terdistribusi. Yang selanjutnya itu ada exploit kit. Jadi exploit kit ini adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan di server web. Dengan tujuan mengidentifikasi kerentanan perangkat lunak di mesin klien dengan berkomunikasi dengannya dan mengeksploitasi kerentanan dari sistem yang dipakai oleh si pengguna target tersebut. Yang selanjutnya itu ada firewall atau gerbang. Eh, Firewall ini sendiri itu adalah pembatas atau keamanan suatu sistem yang dipakai untuk melawan si virus atau peretas atau jaringan yang tidak dikenal. Jadi apabila ada suatu akses atau sistem yang tidak diizinkan atau yang tidak dikenal, maka si firewall ini akan menolaknya. Jadi tidak masuk ke dalam sistem kita. Yang selanjutnya itu ada keystroke logging atau yang biasa disebut pencatatan penekanan tombol. Jadi jenis hacking ini sendiri itu adalah dengan merekam merekam dari tombol atau misal keyboard yang dipakai si target. Jadi setiap yang diketik target tersebut dapat direkam oleh si peretas. Jadi setiap yang diketik tersebut mampu dibaca oleh si hacker tersebut. Yang selanjutnya itu ada bom logika. Bom logika itu adalah virus yang disekresikan ke dalam sistem yang memicu tindakan jahat. Tindakan jahat saat kondisi tertentu terpenuhi. Eh, Versi yang paling umum digunakan itu adalah bom waktu. Selanjutnya ya, hal yang wajib kita ketahui dalam ethical hacking itu adalah program master. Program master sendiri itu adalah program yang digunakan peretas black hat. Black hat itu peretas yang untuk mementingkan kepentingan sendiri atau peretas yang dalam tindakan jahat gitu. Untuk mengirim perintah dari jarak jauh ke drone zombie yang terinfeksi. Jadi biasanya untuk melakukan serangan DOS yang seperti saya jelaskan sebelumnya.
Selanjutnya itu ada phishing. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya itu berkaitan dengan link atau tautan atau email yang dikirim ke si target. Yang selanjutnya itu ada tracker. Tracker sendiri itu adalah peretas komputer asli. Mereka membobol jaringan telepon secara ilegal. Biasanya yang dibobol ini adalah telepon, misalnya saat panggilan telepon jarak jauh dan menyadap saluran telepon tersebut. Itulah yang dimaksud dengan tracker. Yang selanjutnya itu ada rootkit. Rootkit di sini adalah jenis perangkat lunak yang bersifat tersembunyi. Sembunyi biasanya berbahaya yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaan proses atau program tertentu untuk mendeteksi akses istimewa yang berkelanjutan ke komputer. Itu yang disebut dengan rootkit. Dan selanjutnya ada rekayasa sosial. Nah, ini biasanya dilakukan secara langsung tatap muka atau berbaur dengan seseorang, itu dengan bertanya atau mengambil informasi atau menipu lah istilahnya, mengambil informasi dari si target. Yang selanjutnya itu ada spam. Nah, spam ini biasa eh, mengirim suatu chat atau email atau apa secara berulang sehingga menyebabkan komputer atau program tersebut lag, menjadi sehingga terjadi celah untuk melakukan peretasan. Yang selanjutnya itu ada spoofing. Spoofing sendiri itu adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, di mana penyusup mengirimkan pesan ke komputer dengan alamat IP yang menunjukkan pesan tersebut berasal dari host terpercaya. Dan selanjutnya itu ada Trojan. Trojan biasanya sebuah virus, ada program jahat menyamar agar tampak seperti program asli. Ya, jenis malware sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada virus, ya biasa sudah kita dengar ya, dalam dunia peretasan virus untuk merusak sistem komputer kita. Yang selanjutnya itu ada worm. Worm yang dimaksud sendiri ialah virus yang mampu menggandakan dirinya sendiri, tidak mengubah berkas, tetapi berada di memori aktif dan menggandakan dirinya. Itu yang saya sebut dengan worm. Yang selanjutnya itu ada cross-site scripting. Jadi, cross-site scripting ini adalah jenis kerentanan keamanan komputer yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web. Itulah yang disebut dengan cross-site scripting. Yang terakhir mungkin hal yang wajib Anda ketahui dalam ethical hacking, itu ada zombie drone. Zombie drone itu didefinisikan sebagai komputer yang dibajak atau digunakan secara anonim sebagai prajurit atau drone untuk aktivitas jahat. Misalnya mendistribusikan email spam yang tidak diinginkan. Nah, itulah beberapa hal yang wajib kita ketahui dalam ethical hacking. Mungkin cukup cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.